Jumpa kembali dengan saya Sam, teolog Pertesan Karismatik. Sore hari ini saya baru saja berolahraga sambil menemani istri saya yang mancing. Karena memang istri saya hobinya mancing. Sambil menemani istri saya memancing, dalam kesempatan ini saya akan berbagi wawasan kepada Bapak, Ibu, dan saudara terkait dengan makna prase latihan badani dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Beberapa penafsir Alkitab menarik kesimpulan bahwa prase somatekos gomnasia atau yang diterjemahkan dengan latihan badani di dalam kalimat somatekos gomnasia pros olegon atau latihan badani terbatas gunanya dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 adalah sama dengan olahraga atau aktivitas atletik tertentu. Pertanyaannya, benarkah bahwa makna dari somatekos gomnasia atau latihan badani tersebut sama dengan olahraga atau aktivitas atletik tertentu? Jawabannya tentu saja tidak. Penafsiran yang menyatakan bahwa latihan badani tersebut sama dengan olahraga atau aktivitas atletik tertentu tersebut jelaslah bukan seperti yang Rasul Paulus maksudkan dalam tulisannya kepada Timotius. Penafsiran yang salah ini pada umumnya dikarenakan penafsir terjebak pada etimologi kata gomnasia yang digunakan Paulus dalam ayat tersebut. Memang benar bahwa kata gimnasia yang dipakai oleh Rasul Paulus berhubungan dengan atletik yang pada umumnya dipakai pada saat itu. Tetapi arti prase latihan badani dalam ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan latihan atletik olahraga tertentu. Nah, karena itu di sini arti kata seharusnya ditafsirkan berdasarkan konteksnya. Mengapa? Konteks biasanya mengacu pada makna yang hendak diberikan penulis kitab kepada pembacanya. Maka dengan memperhatikan konteks, penafsir akan menangkap maksud penulis terhadap arti kata atau prase. Jadi konteks itu berguna karena menolong pembaca dan penafsir mengerti makna yang dimaksudkan penulis kitab dalam suatu teks. Ada dapatkah sayang? Ada matuk? Saya lanjutkan. Bila dipahami dengan benar berdasarkan konteksnya, sekali lagi prase latihan badani dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 tidak berkaitan dengan olahraga tertentu. Tetapi latihan badani yang berhubungan dengan pantangan-pantangan yang digambarkan Paulus dalam ayat sebelumnya sebagai cara untuk melatih tubuh melawan dosa. Bila Rasul Paulus melawan pantangan nikah dan pantangan makan seperti yang diajarkan oleh ajaran sesat, seperti yang disebutkan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ketiga, hal tersebut disebabkan karena pantangan-pantangan tersebut berlawanan dengan firman Allah. Tetapi menurut Rasul Paulus ada juga pantangan-pantangan yang baik, seperti dalam Roma pasal 13 ayat 14, 1 Korintus 7 ayat 5, dan 1 Korintus 8 ayat yang 13. Sifat pantangan sebagai suatu latihan badani nampaknya sangat jelas di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Dan latihan ini dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Namun pantangan-pantangan tersebut sekalipun baik menurut Rasul Paulus terbatas gunanya karena menekankan sisi negatif, yaitu menjauhkan diri dari berbuat dosa. Selanjutnya Rasul Paulus menunjukkan bahwa latihan badani sedikit saja manfaatnya jika dibandingkan dengan manfaat dari latihan beribadah yang berguna dalam segala hal. Kesalahan tafsir karena mengabaikan konteks ketika menafsirkan arti ini dalam eksegesis dikenal dengan istilah reduksi yang tidak sah. Perlu diketahui bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani koine yang jauh berbeda dengan bahasa Yunani modern. Maka seringkali kata atau prase yang sama yang muncul dalam bagian-bagian yang berbeda dalam Alkitab digunakan dalam arti yang berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya di dalam sebuah bagian atau perikop. Kadang perbedaan arti walaupun kata atau prase yang digunakan itu sama bisa begitu menjadi variatif, sehingga penafsir tidak dapat hanya mengandalkan sebuah leksikon atau kamus bahasa Yunani untuk menentukan maksud penggunaannya dalam bagian tertentu. Selain itu, pada kenyataannya kata-kata dalam bahasa Yunani biasanya memiliki lebih dari satu arti.
Inilah sebabnya adalah bijak untuk mengingat bahwa leksikon bahasa Yunani memiliki peran penting sebatas memberitahu kepada kita pilihan-pilihan arti dari sebuah kata. Dan tugas seorang penafsir adalah menyelidiki konteks penggunaannya dalam sebuah perikop untuk menemukan pilihan arti yang mana yang cocok dengan konteksnya. Jadi, makna latihan badani yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam ayat tersebut tidak mengacu kepada olahraga atau satu aktivitas atletik tertentu, namun itu mengacu kepada pantangan-pantangan tertentu yang menekankan untuk menjauhkan diri dari berbuat dosa sesuai dengan konteks di dalam kitab Timotius tersebut. Bersama saya Sam, teolog Protestan karismatik. Sementara istri saya melanjutkan memancingnya, saya akan kembali meneruskan olahraga.